belanja gila-gilaan. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Keesokan harinya, Zhou yang bangun pagi-pagi dan mengemasi barang bawaannya yang sederhana. Karena tim hanya memberinya 3 hari liburan, Zhou yang harus kembali ke Brigade Babaoliang hari ini. Hanya ada satu bus jarak jauh per hari antara kota Ning dan Kabupaten Yunsan, dan bus tersebut selalu berangkat di pagi hari. Jadi Zhou yang berencana untuk menyapa Lao Su dan kemudian pergi ke stasiun bus jarak jauh. Meskipun Su Tua sebenarnya enggan melihat Zhou Yang, sang jenius penerjemah, pergi, dia juga tahu bahwa Zhou Yang adalah seorang pemuda terpelajar yang dikirim untuk bekerja di pedesaan dan dia tidak perlu meninggalkan komune untuk waktu yang lama. Selain itu, tinjauan politiknya belum selesai, dan mustahil untuk menahannya di kota Ning sebelum itu. Untungnya, para petinggi telah menyetujui permintaannya untuk membayar royalti kepada Zhou Yang di muka, yang tentunya merupakan kabar baik bagi Zhou Yang. Zhou Yang sangat gembira saat dia mengambil selusin uang kertas persatuan besar dan segepok kecil uang kertas yang diserahkan oleh Su Tua. Meskipun uang ini tidak dapat membuatnya menjadi jutawan, tetapi cukup baginya untuk memperbaiki kondisi hidup keluarganya. Setelah mengucapkan terima kasih lagi kepada Ootsu, Zhou yang meninggalkan toko buku Xinhua dengan lebih dari 10 jurnal berbahasa Inggris dan menaiki bus pulang. Setelah beberapa jam perjalanan bergelombang, kami akhirnya tiba kembali di Kabupaten Yunsan sebelum tengah hari. Namun, Zhou yang tidak segera kembali ke desa. Dia akhirnya tiba di kota kabupaten, dan dia memiliki uang dan tiket di tangannya. Jadi dia harus berbelanja. Kabupaten Yunsan tidak besar, hanya ada satu koperasi pemasok dan pemasaran di kantor pusat daerah, yang berlokasi di tengah jalan utama, tidak jauh dari sekolah menengah pertama daerah tersebut. Karena hari Senin dan tengah hari, tidak banyak orang di koperasi pasokan dan pemasaran. Ketika Zhou yang masuk, dia melihat beberapa pramuniaga melayani sekelompok wanita yang mengenakan jilbab. Sekilas saja, Anda bisa tahu bahwa wanita-wanita ini berasal dari desa. Kulit mereka kasar dan gelap, dan pakaian mereka penuh bercak-bercak. Yang lebih penting, masing-masing dari mereka memegang sekeranjang penuh telur, dan mereka jelas ada di sini untuk menjual telur. Ini juga merupakan fitur utama era ini. Di daerah pedesaan, beternak ayam dan menjual telur jelas merupakan satu dari sedikit kegiatan bisnis yang saat ini diizinkan. Bahkan orang-orang secara kiasan menyebut bank ayam itu sebagai bank pantat ayam. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kebutuhan minyak, garam, saus, dan cuka tahunan keluarga rata-rata bergantung pada uang yang diperoleh dari penjualan telur. Zhou yang mendorong pintu hingga terbuka, dengan cepat menarik perhatian beberapa pramuniaga. Dia mengenakan setelan jas wol bersih dan tas selempang kanvas, yang jelas merupakan simbol mode pada era itu. Selain itu, Zhou yang memang memiliki penampilan yang tampan. Kalau tidak, dia tidak akan begitu terobsesi dengan gadis kecil Liu Wei. Pemuda yang rupawan seperti itu tentu saja menjadi cahaya yang cemerlang di koperasi pemasaran dan penyediaan yang sebagian besar karyawannya adalah kaum perempuan. Tak lama kemudian, seorang pramuniaga berkuncir dua datang menghampiri dan berkata pada Zhou yang, "Kawan, ada yang bisa saya bantu?" Zhou yang melirik rak-rak di belakang pramuniaga dan berkata, "Berikan saya 10 kilogram beras, 5 kilogram daging, dan 2 botol anggur sorghum. Timbang juga 2 kilogram gula, 1 kilogram gula putih dan 1 kilogram gula merah, sebungkus permen White Rabbit, dan sekotak susu malt." Tepat saat pramuniaga itu mengira Zhou yang telah selesai berbicara, Zhou yang melihat botol-botol dan stoples-stoples di rak dan menjadi tertarik lagi. "Berikan saya sebatang sabun, 2 handuk, 3 sikat gigi, sekotak pasta gigi, dan sekotak krim penghilang noda." Mendengar suara Zhou yang berbelanja, pramuniaga di seberang menjadi benar-benar mati rasa. Di zaman kelangkaan materi ini, orang membeli barang dalam jumlah sedikit. Di satu pihak, rakyat biasa memang miskin, dan di lain pihak, persediaannya memang langka. Jadi,
Semua orang sudah terbiasa dengan segala macam kekikiran. Pesta belanja Zhou yang seperti membeli barang diskon di supermarket pada generasi selanjutnya, benar-benar menarik perhatian di era ini. Untuk sesaat, semua orang di koperasi pasokan dan pemasaran, baik yang membeli atau menjual barang, menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, dan mata semua orang tertuju pada Zhou Yang. Namun, Zhou Yang tidak peduli dengan tatapan aneh orang lain. Uangnya adalah pendapatan sah yang diperoleh melalui kerja keras. Dia tidak mencuri atau merampok dan dia tidak takut dengan gosip orang lain. Kedua, kondisi di rumah terlalu sulit, dan uang yang diperolehnya tentu saja harus digunakan untuk meningkatkan taraf hidup istri dan putrinya. Dia tidak akan pernah membiarkan Li Yuwei dan putri kesayangannya terus menjalani kehidupan yang sulit hanya karena dia takut pada gosip. Setelah berbelanja, Zhou yang meninggalkan koperasi pasokan dan pemasaran dengan perasaan puas sambil membawa berkantong-kantong perlengkapan, dan hanya meninggalkan legenda yang menakjubkan. Karena saya membawa lebih dari 10 jurnal dan begitu banyak perlengkapan dari kota Ning, tidaklah realistis untuk membawanya pulang dengan berjalan kaki. Maka Zhou yang memutuskan untuk mencoba peruntungannya di penggilingan di sebelah timur kota kabupaten untuk melihat apakah ada penduduk desa di sana yang menggiling tepung sehingga ia bisa mendapat tumpangan. Zhou yang beruntung, begitu tiba di pabrik, dia melihat Niu Dazuang dari timnya sedang memuat truk. Melihat kereta keledai merah besar milik Niu Dazuang, mata Zhou yang tiba-tiba berbinar dan dia langsung berteriak, "Dazuang, apakah kamu akan kembali ke desa?" Ketika Niu Dazuang melihat bahwa itu adalah Zhou Yang, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya, tetapi dia segera pulih. "Ya, apakah kamu baru saja kembali dari kota?" "Baiklah, aku baru saja kembali dan membeli beberapa barang. Aku ingin mengantarmu," Zhou Yang berkata sambil tersenyum. "Baiklah, aku akan memuat mobilnya dan kita berangkat." Tak lama kemudian, Niu Dazuang memuat beberapa karung tepung terigu putih dan dedak gandum ke dalam kereta, dan Zhou Yang pun turut meletakkan perlengkapan yang dibeli itu ke dalam kereta. Keduanya mengendarai kereta menuju Brigade Babao Liang. Begitu mereka meninggalkan kota, Niu Dazuang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Zhou Ziqing, semua orang di desa mengatakan bahwa kamu tidak menginginkan Xiao Wei lagi. Benarkah itu?" Zhou Yang tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa yang mengatakan itu? Bagaimana mungkin aku tidak menginginkan istriku sendiri? Semua orang di desa mengatakan bahwa kamu akan kembali ke kota, dan kamu tidak berencana membawa Xiao Wei dan Baur bersamamu. Mereka juga mengatakan bahwa kamu dipukuli oleh saudara iparmu karena hal ini. Sungguh meyakinkan." Zhou yang kemudian bertanya, "Apalagi yang disebarkan penduduk desa?" Niu Dazuang berpikir sejenak dan berkata, "Bukankah beberapa hari yang lalu kamu meminta izin untuk pergi ke kota? Semua orang di desa mengatakan kamu melarikan diri dan tidak akan pernah kembali. Bukankah Xiao Wei keluar untuk menjelaskan? Kenapa kamu tidak mengatakannya? Tapi semua orang mengatakan Xiao Wei ditipu olehmu. Kamu tidak akan pernah kembali." Mendengar ini, Zhou yang tidak bisa menahan perasaan patah hati. "Aku tidak tahu seberapa besar tekanan yang dialami gadis itu selama aku pergi. Dia tidak menyalahkan penduduk desa karena berpikir buruk tentangnya. Bagaimanapun, godaan untuk kembali ke kota terlalu besar. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah meninggalkan istri dan anak-anak mereka untuk kembali ke kota. Di mata penduduk desa, ia selalu menjadi gambaran seorang gigolo. Tujuannya menikahi Li Yuwei tidak murni. Wajar baginya untuk meninggalkan mereka dan putri mereka saat ini." Tepat saat Zhou yang tengah berpikir keras, Niu Dazuang bertanya lagi, "Zhou Ziqing, apakah kamu akan pergi lagi setelah kembali kali ini?" Zhou yang segera berkata, "Saat ini, aku tidak punya rencana untuk pergi. Bahkan jika aku harus pergi, aku akan membawa Xiao Wei dan Baur bersamaku. Aku tidak akan pernah meninggalkan mereka." "Wah, kamu ngomong kayak laki-laki. Itu yang aku bilang. Bagaimana mungkin orang berbudaya sepertimu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada babi dan anjing?" kata Niu Dazuang.
Mendengar ini, Zhou yang menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Dia benar-benar melakukan itu di kehidupan sebelumnya dan dengan kejam meninggalkan ibu dan anak perempuannya di pedesaan. Kalau dipikir-pikir kembali, saat itu saya lebih buruk dari babi dan anjing. Namun, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu lagi dalam kehidupan ini. Dia tidak hanya tidak akan meninggalkan Liu Wei dan Baur. Dia juga akan memberi mereka kehidupan yang baik dan menjadikan mereka ibu dan anak paling bahagia di dunia.